Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Shadaqallahul azim. Berjumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran daring untuk anak-anakku yang berbahagia. Izinkan pada kesempatan yang sangat baik ini kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berjuta nikmat yang kita rasakan sampai saat ini. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curah teruntuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada virtual kali ini Bapak akan sampaikan mengenai salah satu dari kompetensi dasar yang harus dikuasai untuk anak-anak kelas 11 pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, seperti apakah isi atau muatan dari materi kali ini? Mari kita sama-sama persiapkan niat kita dengan diawali niat untuk talabul ilmi. Semoga Allah memberkahi dari ilmu yang kita kuasai dan tentunya memberikan rezeki dalam bentuk pemahamannya. Mari kita sama-sama sampaikan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidna ilman warzuqna fahman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ayo mari kita sama-sama belajar iman kepada kitab-kitab Allah. Baik anak-anakku, mari kita sama-sama melihat mengenai bagan atau peta konsep tentang iman kepada kitab-kitab Allah ini. Setidaknya bisa dilihat di sebelah kanan Bapak. Di sana ada 4 hal yang akan kita kupas pada pertemuan virtual kali ini. Yang pertama tentunya ini adalah mengenai pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian nanti kita akan berbicara tentang kitab-kitab Allah itu yang mana saja, apa saja, namanya apa gitu. Nah, itu nanti kita akan kupas pada subbagian yang kedua. Kemudian setelah kita memahami apa itu pengertian, kita mengenal lebih dalam mengenai macam-macam dari kitab-kitab Allah itu, mungkin disertai dengan nanti ada fungsinya untuk apa. Nah, maka dari sana kita akan belajar perilaku, ya, melihat atau menganalisis perilaku-perilaku yang mencerminkan keimanan kepada kitab-kitab Allah. Nah, kemudian nanti di ujungnya nanti kita akan bicara tentang hikmah. Hikmah sesuatu yang kita dapatkan setelah mengimani tentang kitab-kitab Allah. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran mengenai pembelajaran pada kesempatan kali ini dari judul bab iman kepada kitab-kitab Allah. Maka kita akan mulai pada subbagian yang pertama, yaitu mengenai pengertian. Nah, seperti biasa, bicara definisi atau pengertian selalu terdiri dari 2 hal. Dilihat dari bahasa, kemudian dilihat dari terminologi. Nah, kalau kita lihat dari bahasa, ya, kita bicara tentang iman kepada
kitab Allah. Berarti kita bicara iman, kita bicara kitab. Nah, kalau dilihat dari bahasa, iman itu artinya percaya. Ya, dari bahasa Arab asal kata dari amana yu'minu imanan. Ya, artinya percaya. Kalau kata kerja berarti mempercayai atau meyakini. Iman itu yakin, berarti meyakini. Apa yang diyakini? Nah, maka kita lihat definisi kitab menurut bahasa. Kitab itu adalah bisa didefinisikan sebagai buku atau lembaran-lembaran yang terhimpun. Ya, bisa dikatakan juga kitab ini adalah surah kiriman. Nah, maka kita bisa lihat secara terminologi sehingga pengertian ini menjadi lebih komprehensif mengenai iman kepada kitab Allah. Nah, bahwa yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah berarti meyakini tentunya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya. Ingat ya, kitab-kitabnya. Ya, artinya kitab ini tidak hanya satu, berarti kalau dibilang kitab-kitabnya. Kepada siapa? Tentunya kepada para rasul-rasul Allah. Siapa itu rasul? Di episode sebelumnya sudah dijelaskan, rasul itu adalah utusan Allah. Nah, untuk apa Allah menurunkan kitab? Tentunya masih dalam ranah definisi, agar kitab yang diturunkan itu dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia, umat rasul-rasulnya, ya, agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, jadi iman kepada kitab Allah itu adalah sikap seseorang, ya, yang tercermin dari perbuatannya, terdengar dari tutur katanya, ya, diyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi, kepada rasul, ya, yang tentunya kitab itu dijadikan pedoman bagi umat manusia untuk memperoleh ridho Allah, yakni bahagia dunia dan akhirat. Nah, adapun yang menjadi dasar, ya, kenapa kita beriman kepada kitab-kitab Allah, ya, ini salah satunya ada pada Quran surat kedua, surat Al-Baqarah, ya, ayat 4, ya, di mana Allah sampaikan, ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ya. Ada ya? Oke. Nah, adapun artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab atau Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Al-Quran itu, ya, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Nah, ini salah satu dalil yang menjelaskan bahwa Allah sebelum menurunkan Al-Quran pernah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran diturunkan. Nah, maka kita akan masuk ke bagian sub yang kedua, ya. Nah, boleh kita tampilkan lagi, tadi ada bagannya, ya, terlihat ya. Nah, pada bagian yang kedua kita akan bicara tentang kitab-kitab Allah. Nah, kitab-kitab Allah itu yang mana? Nah, kita sering mendengar ya bahwa ada 4 kitab yang wajib diimani oleh kita. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Keempat kitab ini adalah kitab-kitab Allah. Karena bentuknya menjadi sebuah buku, bukan lembaran-lembaran, bukan mushaf. Nah, nanti kita akan kupas lebih jauh lagi.
satu persatu. Oke, siap ya? Nah, yang pertama adalah kitab Taurat. Ya. Kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Diturunkan di Bukit Tursina, ya, di sekitaran Mesir. Ini prediksi sekitar abad 12 sebelum Masehi. Jadi Taurat ini kitab yang diturunkan untuk Nabi Musa sehingga menjadi risalah, menjadi pedoman bagi umat Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Nah, apa yang menjadi pokok ajaran kitab Taurat? Tentunya Taurat ini berisi tentang akidah atau tauhid dan hukum-hukum syariat. Ya. Nah, ini gambaran umum dulu ya. Oke, kemudian kita beranjak ke kitab yang kedua, ya, yaitu kitab Jabur, ya, kitab Jabur. Nah, kitab Jabur diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya, kalau tadi Taurat diprediksi abad 12 sebelum Masehi, kalau kitab Jabur 2 abad setelahnya, yaitu prediksi sekitar abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Ya. Nah, adapun pokok ajaran kitab Jabur yaitu pokoknya ya, isinya tentang zikir, nasihat, hikmah, ya. Ini tidak memuat hukum-hukum syariat. Ya. Kitab Jabur merupakan petunjuk bagi umat Nabi Daud agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariatnya ya melanjutkan dari apa yang ada pada ajaran yang dahulu sebelumnya dibawakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nah, ini kitab Jabur. Nah, kemudian yang ketiga adalah Injil. Nah, ini lebih dekat dan sering kita dengar, ya, karena masanya mendekati dengan masa umat akhir zaman. Nah, kalau kitab Injil diwahyukan Allah kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, ini diturunkan Allah sekitar abad pertama Masehi. Jadi cukup jauh ya rentang waktu ya dari kitab sebelum Injil diturunkan. Kurang lebih berarti ada sekitar 10 abad. Ya, beda kalau Taurat ke Daud 2 abad. Makanya syariat-syariat yang ada pada Taurat masih berjalan. Ya. Nah, kalau ini rentang waktunya cukup lama, yaitu kurang lebih 10 abad, 1000 tahun, ya. Oke. Nah, namun walau demikian, ya, pokok ajaran kitab Injil ini sama dengan kitab-kitab sebelumnya, ya, lebih kepada menyempurnakan. Ya. Sebagian ada yang dihapus hukum-hukum yang tertera pada kitab Taurat, ya, yang tidak sesuai lagi karena memang zamannya, karena rentangnya cukup lama sehingga ada masa yang menjadikan syariat itu disesuaikan. Ya. Nah, ini juga berlaku untuk kitab Al-Quran. Ya, jadi kitab Injil ini disempurnakan lagi, bahkan kitab Taurat, Jabur, Injil disempurnakan lagi oleh Al-Quran. Ya, pokok-pokok kandungan kitab Injil itu, ya, ini kitab Injil bicara kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, nah perspektif kita ke sana. Pertama, seruan bertauhid kepada Allah. Karena memang ajaran tauhid ini sama dari sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi akhir zaman. Yang kedua, kandungan kitab Injil adalah ajaran hidup untuk juhud
dan menjauhi kerakusan terhadap dunia. Ya. Kemudian menghapus sebagian hukum Taurat yang tidak sesuai lagi dengan zamannya pada saat itu, ya, pada umat Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dalam kitab Injil ini tertera keterangan bahwa kelak akan datang utusan Allah yang terakhir yang bernama Ahmad atau Muhammad untuk menyempurnakan ajaran para pendahulunya. Jadi berita atau kabar berita bahwa akan ada nabi terakhir setelah Nabi Isa, bahkan Nabi Isa mengatakan demikian, ya, tertera dalam kitab Injilnya bahwa akan ada nabi terakhir yang akan menyempurnakan risalah kita. Nah, itu ada tertera pada kitab Injil, ya. Nah, yang terakhir anak-anakku adalah kitab Al-Qur'anul Karim. Allah menurunkan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, pada abad 6 Masehi. Berarti dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad kurang lebih 5 abad. Ya. Pada abad 6 Masehi, ya, di 2 kota suci, yaitu di Mekah dan di Madinah. Ya, kita mengenal lebih detail tentunya Al-Quran karena Al-Quran ini adalah pedoman hidup umat akhir zaman, yaitu umat kita. Maka pendalamannya harus lebih mendalam daripada mendalami kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Perlakuan kita terhadap keempat ini, kita sama-sama imani bahwa keempat ini adalah kitab-kitab Allah. Tapi yang wajib dijalankan risalahnya adalah Al-Quranul Karim. Karena kitab-kitab sebelumnya selesai masa berlakunya pada zamannya. Jadi kalau bicara kitab Taurat, maka masa berlaku risalahnya itu pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Begitupun dengan kitab Zabur, hanya berlaku pada masa Nabi Daud alaihissalam. Nah, kitab Injil juga sama, berlaku pada masa Nabi Isa sampai lahirnya Nabi Muhammad dan membawa risalah yang menyempurnakan daripada risalah-risalah sebelumnya, yaitu dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Tujuannya semua kitab itu sama, ya. Ajaran yang dibawa pada umumnya sama, itu ajaran tauhid, ya, mentauhidkan Allah, ya. Adapun yang menjadi kandungan dari kitab Al-Quran ini, ya, kita ada mengenal bahwa Al-Quran itu adalah isinya tentang akidah, tentang syariat, tentang muamalah, tentang akhlak, tentang janji, tentang ancaman, dan yang terpenting, ya, yang tidak kalah penting, yaitu tentang tarikh atau sejarah umat yang masa lalu. Nah, jadi dari lebih dari 6.000 ayat itu, ya, kita mengenal ada 30 juz, 114 surat, ya, 6.666 ayat, ada yang mengatakan demikian, dan itu muatannya terdiri dari 6 pokok tadi: akidah, syariat, muamalah, akhlak, janji dan ancaman, kemudian tarikh. Nah, cuma jangan lupakan, selain dari 4 kitab itu, ada juga yang disebut dengan suhuf, ya. Nah, apa itu suhuf? Nah, suhuf adalah lembaran-lembaran yang berisi kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada rasul-rasulnya, ya. Sama, ya, untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup. Cuma tidak dalam dijadikan menjadi sebuah buku atau kitab, ya, hanya berbentuk lembaran-lembaran saja. Sebagaimana dalam firman Allah pada Quran surat Al-A'la ayat 19. Oke, boleh kita simak, ya, kita dengar pembacaan dari Quran surat Al-A'la ayat 19. Sambil dilihat, ya. Kita lihat di sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim.
صحف إبراهيم وموسى. Nah, seperti itu ya. Itu yang menjadi landasan atau dasar dalil bahwa ternyata selain kitab-kitab yang 4 yang tadi kita kupas, ada juga yang dinamakan dengan suhuf. Nah, siapa yang menerima suhuf? Nah, diantaranya ya, saya sampaikan ada 5 ya. Pertama ada Nabi Adam alaihissalam yang menerima 10 suhuf. Kemudian ada Nabi Sith alaihissalam menerima 60 suhuf. Ya, ada Nabi Idris alaihissalam 30 suhuf. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam 30 suhuf dan Nabi Musa alaihissalam 10 suhuf. Itu dari referensi yang Bapak dapatkan. Ya. Jadi lembaran-lembaran ini juga memiliki fungsi yang sama. Sumbernya juga sama dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuma tidak sekompleks ya, tidak sebanyak dari 4 kitab yang tadi disebutkan. Nah, itu pada pembahasan pokok yang kedua. Nah, baik, selanjutnya masih pada tataran kajian teoritis pada subbagian 1 dan kedua. Kita akan bicara mengenai cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Bagaimana agar kita punya tips, punya cara, strategi agar tumbuh keimanan kepada kitab-kitab Allah. Nah, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita diskusikan. Yang pertama, agar tumbuh iman kepada kitab Allah itu berarti kita harus memahami tentang apa itu kitab-kitab Allah. Maka untuk hal ini sudah dijawab pada bagian awal tadi. Kita sudah kupas definisinya, kita sudah mengenal jenis-jenisnya, nama-namanya, bahkan isinya apa, diturunkan kepada siapa, kapan waktunya. Ya, kita sudah kupas itu. Maka berangkat dari sana minimal kita memiliki gambaran tentang apa itu kitab Allah. Ya. Nah, itu sebagai langkah pertama agar tumbuh keimanan kepada kitab Allah. Kemudian yang kedua adalah mengetahui kedudukan kitab-kitab Allah ini. Agar semakin tertanam kuat keimanan tentang kitab-kitab Allah ini, kita harus mengetahui kedudukannya. Kedudukan dari kitab Allah ini, kita ketahui bahwa iman kepada kitab Allah adalah bagian dari rukun iman yang 6. Nah, maka ini tidak sembarangan. Iman kepada kitab Allah ini menyempurnakan keimanan seseorang. Jadi ketika seseorang beriman kepada Allah, maka dia wajib beriman kepada kitab-kitabnya. Ketika seseorang beriman kepada Rasul-Rasul Allah, maka dia juga harus mengimani kepada kitab-kitabnya. Ketika seseorang beriman kepada qada dan qadar atau hari akhir, maka dia harus mengimani terhadap kitab-kitabnya. Yang mana? Yang tadi, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Nah, maka ketika semua komponen ini diimani, yang 6 itu, maka menjadi sempurnalah keimanan seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengetahui kedudukan kitab-kitab Allah, kita juga harus mengetahui mengenai kitab-kitab yang pernah Allah turunkan. Ya, tadi disebutkan ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Nah, keempat ini memiliki peran yang berbeda-beda. Pertama dilihat dari masanya, masa berlakunya. Taurat berlaku sampai pada diturunkannya Zabur.
maka Taurat tidak berlaku. Zabur berlaku sampai Injil diturunkan, dan Injil berlaku sampai Al-Quran diturunkan. Tadi angka-angkanya abad 12, abad 10, abad 1, kemudian abad ke-6. Ya, 12, 10 sebelum Masehi, kemudian Injil abad pertama Masehi, Al-Quran abad 6 Masehi. Nah, masa berlaku yang berbeda-beda ini menjadikan kita harus memahami bahwa ternyata untuk Al-Quran, masa berlaku Al-Quran ini ya, berlaku sepanjang masa. Jadi sejak diturunkan Allah sampai akhir zaman, sampai bertemu pada hari kiamat kelak, maka tidak ada kitab yang menggantikan Al-Quran lagi. Itu mengenai kedudukan Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu juga sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Jadi Taurat, ajaran Zabur, Injil, semuanya disempurnakan oleh Al-Quran ini. Betapa Al-Quran ini menjadi kitab yang paling agung, ya, diterima oleh Nabi yang paling mulia, karena memang posisinya walaupun diturunkan di akhir, tapi sebagai penyempurna dari risalah-risalah sebelumnya. Nah, maka dengan mengetahui tentang kedudukan ini, ya, bahkan bagi kita sebagai umat akhir zaman, maka insya Allah akan semakin menguatkan keimanan kepada kitab-kitab Allah, terutama yang kita pegang sekarang, yaitu Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiga, agar tumbuh keimanan kepada kitab Allah, maka kita harus memahami fungsi dari kitab-kitab Allah itu, ya. Sehingga kalau kita sudah memahami fungsinya, maka kita akan mengetahui akan tumbuh keimanan kepada kitab-kitab Allah. Nah, setidaknya fungsi kitab Allah itu banyak, bahkan dalam Al-Quran dijelaskan juga banyak. Nah, kita ambil intisarinya. Pertama, fungsi dari kitab Allah itu sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Jadi ketika seseorang yang hendak lurus mengikuti atau ingin berada pada track, pada jalan yang diridhoi oleh Allah, maka pedomannya harus dijadikan kitab-kitab Allah, yaitu Al-Quran. Ya. Ibarat sebuah kendaraan pasti ada buku manualnya, buku petunjuknya. Nah, ketika kendaraan ini ingin dipakai secara sempurna sesuai dengan keinginan pembuatnya, maka baca buku manualnya. Insya Allah tidak ada malfungsi. Nah, ini juga sama. Agar kita mengetahui tujuan kenapa kita diciptakan, ya, maka jadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk manualnya, agar tahu tujuan kita diciptakan oleh Allah, diturunkan oleh Allah, dilahirkan oleh Allah ke muka bumi ini untuk apa. Ada dalam Al-Quran. Karena itu yang menjadi peta konsep kita. Kita mulai start dilahirkan sampai finish kita meninggal, apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dibawa, apa yang harus dilakukan, semuanya ada dalam Al-Quran. Kenapa Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup? Kemudian yang kedua, fungsi dari kitab Allah, ya, atau dalam hal ini adalah Al-Quran, yaitu sebagai landasan hukum dan etika. Kenapa sebagai landasan hukum dan etika? Karena semua hukum itu yang berlaku di muka bumi ini, ya, maka Al-Quranlah yang menjadi landasannya. Apalagi di bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, di mana mayoritas bahkan lebih dari 90% adalah penduduk Muslim, ya. Para pendahulu kita, ya, yang mayoritas adalah ulama, merumuskan landasan negara, landasan berbangsa dan bernegara, mengambil intisari dari kitab-kitab Allah, yaitu Al-Quran. Sehingga
dipastikan tidak ada hal yang bertentangan, baik itu hukum ataupun etika. Ya. Jadi walaupun negara kita bukan berlandaskan atau bersyariatkan agama Islam, tapi nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum, di dalam tatanan etika berbangsa dan bernegara Indonesia, itu adalah intisari dari kitab-kitab Allah, yaitu Al-Quran. Ya. Kemudian fungsi yang ketiga, Al-Quran adalah sebagai tempat kembalinya segala persoalan. Ketika ada permasalahan yang dihadapi, maka solusinya ada dalam Al-Quran. Ya. Apapun permasalahan yang dihadapi, maka kembalikan kepada Al-Quran. Karena kalau ketika zaman Rasulullah, ketika ada permasalahan dalam kehidupan, bertanya langsung kepada Rasulullah, sehingga kita bisa mendengar jawabannya. Nah, karena Rasulullah juga sebagai manusia biasa, ya, di mana beliau akan ada masanya yang namanya meninggal, ya, bahkan lebih dari 14 abad yang lalu, ya. Tapi Allah meninggalkan dua hal, ya, yang apabila dua hal ini dipegang oleh kita, maka kita akan selamat dunia akhirat. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Maka ketika ada permasalahan dalam kehidupan, kembali kepada Al-Quran. Nah, ketika kita sudah memahami fungsi dari kitab-kitab Allah, mudah-mudahan akan semakin tumbuh keimanan kita kepada kitab-kitab Allah. Maka didapatlah fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah. Kalau tadi fungsi iman kepada kitab Allah, maka ketika beriman kepada kitab Allah, kita akan mendapatkan fungsi apa? Ya. Nah, maka fungsi beriman kepada kitab Allah adalah tadi sebagai petunjuk hidup, bahwa manusia hidup di dunia memerlukan petunjuk agar hidupnya terarah. Ya. Karena tadi fungsi dari kitab Allah sebagai petunjuk, maka beriman kepada kitab Allah memiliki fungsi, ya, sebagai petunjuk kehidupan, karena manusia butuh arah, ya, butuh petunjuk, ya, dalam menjalani kehidupan. Kemudian petunjuk yang diperlukan ini harus memiliki kualitas yang tinggi, ya, keabsahan, sehingga melebihi petunjuk yang dapat sehingga dapat membimbing manusia, ya, ke arah tujuan hidup. Gitu. Jadi informasi yang disampaikan, petunjuk yang kita miliki harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Siapa yang menjamin petunjuk ini adalah benar? Ya. Nah, maka ketika Al-Quran ini kita dijadikan sebagai petunjuk, Allah yang menjaminnya. Ya. Dalam Al-Quran kan disampaikan, ya, bahwa aku sendiri, kata Allah, yang akan menjaga Al-Quran ini sampai dicabut sebagai tanda-tanda hari kiamat kelak nanti. Jadi keabsahan, ya, kualitas dari petunjuk yaitu Al-Quran ini betul-betul yang menjaminnya adalah Allah sendiri yang menciptakan bumi, langit, dan apa yang ada di dalam keduanya. Ya. Kemudian yang berikutnya, fungsi beriman kepada kitab Allah itu, ya, hanya kitab suci yang telah diwahyukan Allah kepada para rasulnya yang dapat menjadi petunjuk hidup manusia. Ya. Jadi tidak ada lagi ajaran-ajaran yang lain yang bisa kita yakini sebagai pedoman kita selain dari kitab-kitab Allah yang telah diwahyukan kepada para rasulnya. Jadi kita tidak mengambil dari yang lain selain dari kitab ini. Maka itulah fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, berangkat dari sini, maka mudah-mudahan kita bisa menunjukkan sikap perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah itu seperti apa. Ya, oke, maka kita akan masuk pada bagian yang ketiga. Kita munculkan lagi tadi peta konsepnya, ya,
mengenai bagaimana sikap perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Sudah siap, nak? Oke, mari kita lanjutkan. Baik anak-anakku, dimanapun Anda berada, ya, semoga tetap semangat ya. Nah, pada sesi selanjutnya, pada bagian yang ketiga, ya, kita akan bicara mengenai sikap perilaku beriman, ya, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada kitab-kitab Allah. Ya, Bapak merangkum ada 10 ya, sikap atau contoh perilaku yang menunjukkan keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Oke, ya. Bapak tampilkan di sini ya. Nah, yang pertama yaitu mengakui dan menghormati akan kedudukan kitab-kitab Allah sebelum Al-Qur'an. Ya. Itu yang pertama. Jadi kita tidak hanya mengimani Al-Quran, tapi juga menghormati dan mengakui bahwa ternyata Allah sebelum Al-Quran telah menunjukkan kitab-kitab yang lain. Ya. Nah, dalilnya bahkan ada dalam Quran surat Ali Imran, ya, surah ketiga, ya, nah, ayat ketiga dan keempat. Ya. Quran surah Ali Imran. Ayat 3 dan ayat 4. Boleh kita dengerin ya? Oke, sama dengarkan pembacaan kalamullah Quran surat Ali Imran ayat 3 dan 4. Bismillahirrahmanirrahim. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Sadaqallahul Azim, yang artinya dan Dia Allah menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Ya. Itu sikap yang pertama. Jadi mengakui dan menghormati mengenai kedudukan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yang kedua, meyakini dan mengakui bahwa kitab-kitab suci Al-Quran, ya, bahwa kitab suci Al-Quran merupakan kitab yang paling utama dan menyempurnakan dari kitab sebelumnya. Itu yang kedua. Kemudian, meyakini dan mengakui bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup untuk seluruh umat manusia. Tidak hanya untuk umat Islam, karena Al-Quran diturunkan untuk umat akhir zaman. Jadi kita sebagai umat Islam meyakini bahwa sebenarnya Al-Quran ini tidak hanya untuk kita, tapi untuk umat akhir zaman, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir, khataman Nabi. Itu. Kemudian menjalani hidup hanya untuk beribadah atau menyembah Allah, sebagaimana salah satu dari visi tujuan hidup manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini adalah poin yang keempat, ya. Kemudian sikap berikutnya berusaha untuk menjaga kesucian kitab suci ini. Ya. Ada etika yang dipakai dalam adab memperlakukan kitab suci ini, ya, yaitu Al-Quranul Karim. Kemudian tergerak hati kita untuk mau mempelajari dengan sungguh-sungguh petunjuk yang ada dalam Al-Quran itu. Ya, yang belum bisa baca maka belajar dengan sungguh-sungguh bagaimana agar kita mampu untuk membaca Al-Quran dengan baik
dan benar, tartila. Ya, sebagaimana dengan hukum-hukum yang harus diterapkan ketika membaca Al-Quran itu. Ya. Kemudian kita juga berusaha untuk memahami dari apa yang dibaca itu, sehingga pada poin ketujuhnya kita berupaya untuk bisa mengamalkan dari petunjuk-petunjuk yang ada pada Al-Quran. Tadi disampaikan Al-Quran itu berisi ada sampai pada 6 poin. Ya. Ada akidah, ada akhlak, ada muamalah, apalagi tadi sudah di awal disampaikan ya, sampai sejarah peristiwa masa lampau, yang peristiwa itu betul-betul terjadi pada masa itu. Ya, tidak dongeng, tidak dalam bentuk dongeng, tapi kisah. Ya. Kemudian yang berikutnya, kita berupaya, yang ke-8 ya, berupaya untuk mensyiarkan, menyebarkan. Kalau tadi poin 7 mengamalkan kita untuk diri sendiri, kemudian yang ke-8 berupaya untuk mensyiarkan, ajarkan. Ya, kepada siapa? Kepada yang membutuhkan. Walaupun yang disampaikan itu satu ayat, ketika itu adalah ilmu, maka sampaikan. Ya. Agar ilmu itu bermanfaat. Ya. Bukankah itu yang kita minta setiap saat, agar ilmu yang didapat itu bisa bermanfaat, sehingga menjadi cahaya ketika kita di alam barzah. Ya. Ilmu yang bermanfaat, insya Allah. Kemudian yang berikutnya, kita berupaya untuk senantiasa memperbaiki bacaannya, kemudian mendalami lebih dalam mengenai tata cara membaca, mengkaji, ya, kemudian mentadaburi dari ayat-ayat Al-Quran ini. Dan yang terakhir, tunduk kepada hukum yang ada dalam kitab suci dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Tadi, fungsi yang ketiga, Al-Quran itu sebagai tempat kembalinya ketika kita mendapatkan permasalahan. Maka ketika kita sudah temukan solusi yang ada pada Al-Quran itu, yang ada pada kitab itu, atas permasalahan yang dihadapi, maka langkah selanjutnya apa? Mentaati. Tidak dipilah dan dipilih. Oh, ini mas saya mampu, ini mas saya tidak mampu. Ini mah mau saya ambil, ini mah enggak. Tidak seperti itu. Ya, kalau diyakini bahwa Al-Quran, bahwa kitab suci ini adalah tempat sumber ilmu, tempat kembalinya permasalahan, ditemukannya solusi, maka harus tunduk, harus patuh terhadap apa yang ada dalam Al-Quran itu. Itulah sikap perilaku yang mencerminkan keimanan kepada kitab-kitab Allah. Maka pada yang terakhir ya, kita lihat lagi. Nah, ini pada peta konsep yang terakhir di ujung di sana, yaitu kita bicara tentang hikmah. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada 4 nak. Yang pertama, ketika kita berupaya untuk menunjukkan sikap perilaku yang mencerminkan keimanan kepada kitab Allah, maka di dalamnya sudah syarat akan pahala yang akan kita dapatkan. Karena dengan beriman kepada kitab Allah, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian hikmah yang bisa kita raih dari beriman, buah dari beriman kepada kitab Allah, kita akan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sehingga kita akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, insya Allah. Ya, sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 25 disampaikan, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat kebaikan. Ya, wa amilus shalihat. Ya, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga. Wa basyiril ladina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannah. Ya. Insya Allah. Kemudian yang ketiga, hikmah yang bisa kita raih sebagai buah dari beriman kepada kitab Allah, yaitu kita akan termotivasi, akan terdorong untuk meningkatkan kualitas diri. Ya. Karena Al-Quran mendorong manusia untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, bahwa tadi disampaikan Al-Quran ini adalah sumber dari segala sumber ilmu.
ya. Maka ketika kita mentadaburi, memahami akan apa yang ada dalam Al-Quran, kita akan termotivasi ya untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi, karena semua ilmu yang ada di muka bumi ini sumbernya ada dalam Al-Quran ya. Kemudian yang terakhir, semakin menguatkan keyakinan kita kepada kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW, karena Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah gambaran singkat mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk anak-anakku semuanya ya. Semoga dari paparan awal hingga akhir bisa dicerna dengan baik, dimudahkan oleh Allah ya, sehingga kita memiliki wawasan yang lebih kuat, lebih mendalam mengenai materi iman kepada kitab-kitab Allah ini. Semoga bermanfaat ya, dan seperti biasa jangan lupa pada akhir pertemuan ini agar soal-soal sebagai barometer tolak ukur keberhasilan kita pada pembelajaran dalam jaringan ini berhasil dikerjakan, kemudian sampaikan pada LMS atau Google Classroom yang sudah disediakan. Semoga bermanfaat dan ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.